Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Darussalam berdiri sejak tahun 1998. Masjid Darussalam memiliki luas sekitar 1,3 hektar di atas permukaan tanah. Masjid Darussalam memiliki 4 menara dengan desain unik yang mengusung konsep perpaduan budaya Minang dan Makassar. Dan 4 menara tersebut memiliki arti tersendiri, yaitu 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada bagian belakang kubah yang berbentuk tanduk memiliki 17 rusuk, yang memiliki arti dari 17 rakaat sholat dalam sehari. Masjid Darussalam memiliki 3 lantai. Pada lantai 1 dan 2 digunakan untuk kegiatan beribadah, sedangkan lantai 3 untuk kegiatan pengurus masjid. Masjid Darussalam menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya air minum gratis, wifi gratis, pos sehat, dan masih banyak lagi. Di dalam Masjid Darussalam terdapat kegiatan dan divisi yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Kalau di Humas dan IT ini kan ada bagian yang berhubungan dengan komunikasi yang memadukan desain grafis. Nah, bagian saya ini ada di desain grafis. Pembimbing PPL itu bakal kasih kita format untuk buat sebuah desain flyer. Kalau untuk softwarenya sendiri sih bisa pakai software Adobe Illustrator, atau kalau mau yang lebih gampang dan cepat bisa pakai Canva. Nah, kalau saya sih pakainya Canva ya, karena kan kalau di Canva itu sudah banyak gitu mentahannya, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Juga kalau misalnya bikin desain itu waktunya juga singkat, jadi saya pilih yang lebih mudah aja lah. Kalau saya nggak ada kerjaan di bagian desain grafis, saya biasanya ikut-ikut bantu di bagian operator. Dalam divisi Humas dan IT, saya ditempatkan dalam posisi operator yang mengoperasikan software yang bernama Vimix. Setiap ada kajian-kajian, biasanya saya membantu pembimbing saya dalam hal streaming. Salah satunya yaitu membackup ketika ada trouble. Dan biasanya sebelum kajian berlangsung, saya mempersiapkan jadwal di YouTube. Perkenalkan, nama saya Syaraf Fauzan Al-Amari. Saya adalah siswa PKL di Yayasan Masjid Darussalam Kota Wisata. Saya bertugas di Divisi Humas dan IT Teknologi. Juga saya di bagian operator kamera. Juga saya meliputi memasang kamera dan menyambungkan kabel-kabel yang diperlukan. Sebelum kegiatan dilakukan, saya juga mengecek peralatan seperti mic, kamera agar tetap aman serta terjaga. Di divisi ini saya bertugas mendokumentasikan kajian, tablik akbar, dan Jumat Berkah. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengolahan dalam bentuk foto, video, gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Pendidikan ingin menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan selama 5 bulan PKL di Masjid Darussalam. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja kegiatan yang saya lakukan dengan teman-teman saya, ingin memberitahu apa itu Divisi Pendidikan. Divisi Pendidikan adalah teknologi, suatu unit dalam organisasi atau lembaga yang fokus pada pengembangan dan pengelolaan program pendidikan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi, dalam divisi pendidikan itu kita menggunakan teknologi seperti HP untuk mendokumentasikan kegiatan. Balik lagi, apa saja kegiatan di divisi pendidikan? Yang pertama itu ada bengkel Quran, tahsin dan tahfiz, TPA, program bahasa Arab, dan kegiatan lainnya. Buat yang belum tahu bengkel Quran itu apa,
Bengkel Quran adalah program kegiatan atau tempat yang bertujuan memperbaiki atau memperdalam pemahaman dan pengalaman Al-Quran. Program ini biasanya melibatkan berbagai aktivitas belajar seperti membaca Al-Quran, tafsir, dan pemahaman, menghafal ayat-ayat Al-Quran, tahfiz, pelatihan tilawah, penerapan nilai Al-Quran. Nah, istilah bengkel digunakan sebagai metafora untuk menunjukkan bahwa program ini seperti tempat perbaikan. Tahsin dan tahfiz adalah metode untuk mempelajari Al-Quran dengan baik sesuai aturannya, khususnya dalam hal tajwid dan makharijul huruf. Tahsin berasal dari bahasa Arab yang berarti memperbaiki, sedangkan tahfiz yang berarti menghafal. Program bahasa Arab adalah proses pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami dan menggunakan kata-kata yang digunakan oleh orang-orang Arab. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan bahasa Arab baik secara reseptif maupun produktif. Beberapa tujuan pembelajaran bahasa Arab antara lain memahami Al-Quran dan Al-Hadis, memahami buku-buku agama dan kebudayaan Islam. TPA adalah singkatan dari Teman Pendidikan Al-Quran, yaitu lembaga atau tempat belajar informal yang bertujuan memberikan pendidikan agama Islam seperti belajar membaca Al-Quran, doa-doa harian, tajwid dan tahsin, hafalan surat pendek, dan praktik ibadah. Di dalam Masjid Darussalam ini, saya menjadi bagian divisi pendidikan dan saya bertugas untuk membantu mendokumentasikan TPA anak-anak. TPA anak-anak ini tidak hanya di dalam masjid, tapi juga ada di luar masjid. Dan tugas ini biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Dalam divisi pendidikan, saya bertugas pada bagian editing video. Tidak hanya mengedit video, terkadang saya akan membantu teman saya dalam mengambil dokumentasi kegiatan. Hal tersebut saya lakukan agar lebih cepat dan efisien. Biasanya saya mengerjakan beberapa desain, salah satu contohnya flyer kegiatan SD atau bisa disingkat sebagai penguatan skill bulan. Di divisi siswa ini, saya bertanggung jawab sebagai mendokumentasikan apa yang dibahas di alfa dalam 2 minggu sekali dan sebulan. Dan saya bertanggung jawab sebagai membuat video klip dalam durasi 1 menit dalam bentuk landscape dan portrait. Di divisi siswa ini saya bertanggung jawab selama 5 bulan untuk membuat desain flyer. Desain flyer yang saya buat yaitu seperti flyer ajakan sedekah, ajakan zakat, flyer ucapan selamat milad, selamat hari guru, dan flyer yang lainnya. Selain itu juga saya bertugas untuk melakukan dokumentasi ATM beras 2K. Jadi saya sekarang dapat di bagian posisi divisi klinik posehat di Darussalam. Saya tugasnya tuh mendata obat, mendata pasien. Kalau ada pasien datang tuh saya mendata biodata dia. Kalau dia sudah dapat kertas ini, pasti adanya obat. Jadi contoh mendata obat tuh seperti ini, kayak di sini tuh ada bacaan obatnya. Nah, terus di data di sebelah sini keluar masuk obat tuh dicatat.